Shalom kasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka Philmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini, eksposisi Galatia 1 yang akan dihantar oleh hambanya, Pastor Elia Yusak dari Salatiga. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, saya mohon kesediaan Pastor Freddy untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pastor. Baik, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk malam yang indah ini. Kami saudara bersaudara berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kuduskan kami agar layakkan kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu dan memahami dan melakukan. Tuhan, bersyukur juga kami atas perlindungan-Mu, berkat-Mu, pemeliharaan-Mu. Tuhan, kami bersyukur juga bahwa rekan-rekan kami dalam menunggu kesempatan untuk bisa masuk, Tuhan tolong mereka agar mereka juga boleh mengikuti firman-firman Tuhan di FPF ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Freddy. Saya serahkan waktu kepada Pastor Elia. Silakan. Ya, selamat malam semuanya. Semoga suaranya baik. Cuaca sedang kurang baik-baik saja, tetapi semoga malam ini jadi malam yang baik buat kita semua bisa belajar. Malam hari ini kita belajar sama-sama di uh, surat Paulus kepada jemaat Galatia. Nah, ini salah satu surat yang cukup personal sebenarnya, tetapi juga cukup kontroversial karena di sana ada pernyataan Paulus khususnya di Galatia 1 ini yang cukup sangat cukup sangat tajam, di mana dia mengatakan uh, warga jemaatnya sendiri atau orang-orang yang dia muridkan, orang-orang yang pernah dia menangkan itu sebagai orang-orang yang bodoh. Bodohnya karena apa? Karena mereka mengikuti ajaran yang dianggap sebagai Injil yang lain. Nah, dan itu satu-satunya yang kita temukan di sepanjang surat-surat Paulus dan bahkan di seluruh Perjanjian Baru. Itu sebuah pernyataan yang sangat, ya mungkin menurut kita kasar gitu ya. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi gitu? Mengapa Paulus sampai sebegitu, kalau boleh dibilang emosional, menyatakan sesuatu yang cukup kasar kalau boleh saya bilang ya. Tapi kita perlu tahu kenapa sampai Paulus menyatakan seperti itu. Nah, itu yang paling 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 banyak menjadi sorotan di Galatia 1 ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu Galatia 1 ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah salam dan pengantar. Itu Paulus membuka suratnya dengan menyebut dirinya sebagai rasul oleh karena Yesus Kristus, bukan karena manusia dan bukan karena oleh seorang manusia. Maksudnya dia tidak diangkat oleh orang lain, dia juga tidak mengangkat dirinya sendiri, tetapi dia mengakui, dia memberikan sebuah pernyataan bahwa aku ini diangkat oleh Yesus sendiri. Nah, ini sebuah pernyataan yang cukup membuat kita berpikir gitu loh. Karena ada banyak orang yang merasa panggilan hidupnya, ya ini kalau kita menyebut rasul adalah sebagai hamba Tuhan gitu ya. Panggilan hidupnya itu bisa saja dari orang lain, dari maaf kata dari keterpaksaan. Ya sudah, karena lingkungan saya adalah lingkungan pelayanan, ya mau nggak mau saya ikut pelayanan. Gitu. Atau panggilan hidupnya karena nggak ada pekerjaan yang lain. Atau panggilan hidupnya ya kita nggak tahu. Tetapi seberani ini Paulus mengakui bahwa panggilan hidupku adalah panggilan dari Yesus Kristus. Yesus sendiri yang
memanggil aku. Nah, itu sebuah pernyataan yang berani karena Paulus tidak bertemu secara fisik dengan Yesus. Paulus hanya bertemu Yesus ketika perjumpaannya di perjalanan yang mau ke Damsyik, dan dia melihat pernyataan itu, melihat penglihatan itu, terus melihat Yesus yang menyatakan dirinya bahwa aku adalah Yesus yang kau aniaya itu lah. Kemudian Paulus bertobat di situ. Artinya memang Paulus tidak bertemu dengan Yesus, Paulus tidak berinteraksi langsung dengan Yesus secara langsung, secara fisik, dan tidak di bawah pelayanan Yesus sepanjang Yesus ada di muka bumi. Tetapi Paulus bisa berani menyatakan, aku adalah rasul dari Yesus Kristus. Buat saya ini sesuatu yang menjadi refleksi yang baik buat kita ketika kita merasa terpanggil di dalam dunia pelayanan. Mungkin pertanyaan pertama dari diri kita adalah, saya ini terpanggil oleh siapa? Oleh diri saya sendiri, oleh orang-orang di sekeliling saya, atau oleh Tuhan? Dan yang kita bisa tahu ya diri kita sendiri. Ya. Nah, ini satu refleksi yang baik. Yang kedua, keterkejutan Paulus dan sekaligus juga teguran Paulus terhadap Injil yang berbeda atau Injil lain dalam bahasa di Alkitab juga dikatakan Injil yang lain. Paulus cukup kaget karena jemaat Galatia cepat beralih kepada Injil lain yang ia temukan ya di tengah-tengah jemaat, dan mereka tidak mengikuti Injil sejati yang ia katakan sebelumnya. Dan 2 kali Paulus mengatakan terkutuk untuk orang-orang yang mengajarkannya. Nah, ini nanti yang saya akan sedikit soroti, kata terkutuk, anatema. Yang ketiga, Paulus membela kerasulannya dan juga pesannya, itu sebagai kesaksian Paulus secara pribadi. Di sini kita bisa membaca kesaksian Paulus yang mungkin tidak diungkap di tempat lain, di mana dia berkata setelah perjumpaannya dengan Yesus, dia tidak langsung menemui rasul-rasul di Yerusalem, tetapi dia pergi ke Gurun Arab. Dan dia di sana, kalau dalam bahasa saya, dia belajar secara pribadi gitu, dengan Tuhan di Gurun Arab. Nggak tahu model belajarnya seperti apa, nggak tahu juga konsepnya seperti apa, tetapi itu sebuah kesaksian ketika Paulus berkata, aku tidak bertemu dengan rasul-rasul, menyatakan diri pada rasul, tapi aku pergi ke Gurun Arab. Nah, dan dia belajar banyak dari Tuhan, mungkin dari sana, dan mendapatkan pesan dari Tuhan. Kesannya agak mistis gitu. Kesannya agak mistis gitu ya. Tetapi ini kesaksian si Paulus sendiri yang dia catatkan dalam suratnya kepada jemaat Galatia, selain sebagai kesaksian juga sebagai peneguhan atas kerasulannya, dan juga dia menegaskan pesan atau menegaskan ajarannya. Itu yang kita bisa lihat di Galatia 1, dan Paulus juga menegaskan di bagian akhir ini dari Galatia 1 bahwa Injil yang ia beritakan itu tidak berasal dari manusia, tetapi dari pewahyuan langsung dari Yesus Kristus. Nah, ini yang mungkin kita perlu gali lagi ya. Pernyataan pewahyuan langsung dari Yesus Kristus ini yang seperti apa. Karena memang kita ya di dunia modern ini agak sulit untuk mendengar orang yang berkata, oh saya mendengar suara Tuhan, saya diajar Tuhan secara langsung gitu-gitu. Ya sebagian banyak ada yang percaya, tapi sebagian orang yang memang menyelidiki firman Tuhan tentunya memiliki sikap yang sedikit skeptis terhadap pernyataan pewahyuan langsung dari Yesus Kristus seperti itu ya.
sekalipun banyak di sekitar kita, di dalam kekristenan juga ada orang-orang yang menyatakan seperti itu, ya kita patut mengujinya. Lalu ia menceritakan bagaimana ia dulunya menganiaya gereja Tuhan, menganiaya umat Tuhan, tapi kemudian dipanggil dan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Ini 3 bagian yang ada di dalam Galatia 1. Kita akan masuk di latar belakangnya. Sebenarnya latar belakang dari Galatia, surat Galatia itu kita bisa baca di Galatia 1 ayat 8 dan 9. Ini yang menjadi kata kunci sebenarnya, atau ayat kunci. Di 8 dan 9 kita berkata seperti ini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 2 ayat, tetapi pernyataannya sama. Dan itu menjadi latar belakang yang menurut saya emosional sekali. Buat Paulus, kalau saya bilang, setelah dia mendengar keadaan jemaat Galatia, terus kemudian dia tahu jemaat Galatia sedang diserongkan, kemudian dia buru-buru menulis surat ini dan menegaskan sekali lagi ajaran yang dia pernah sampaikan kepada jemaat Galatia. Di ayat yang ke-9 itu ada satu pernyataan yang menurut saya unik sekali, di mana dikatakan sekarang yang bagian awal, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Artinya hal ini sebenarnya sudah terjadi berulang-ulang. Ya, sudah terjadi berulang-ulang di mana jemaat pernah diajar dahulu oleh orang yang mencoba menyimpangkan dengan Injil yang lain, Injil yang berbeda, dan kemudian datang lagi orang yang lain lagi mengajarkan hal yang sama. Sehingga Paulus sebegitu emosionalnya sampai bilang, kalaupun sekalipun malaikat datang dari surga mengajarkan kepadamu Injil yang berbeda, ada orang yang lebih dari kami sekalipun gitu ya, mengajarkan Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Ini yang menjadi latar belakang dari surat Galatia. Jadi surat Galatia ditulis oleh Paulus dengan latar belakang seperti ini, di mana jemaat Galatia itu menerima ajaran yang salah, ajaran yang sesat, gitu. Kalau pada saat ini bisa dibilang ajaran yang sesat, di mana mereka tidak lagi menerima Injil yang murni, tetapi mereka menerima Injil campuran. Kalau menurut saya seperti itu ya. Karena murni pasti lawan katanya campuran. Dan beberapa orang Yahudi Kristen mendesak bahwa untuk menjadi Kristen sejati, orang non-Yahudi harus mengikuti hukum Taurat, termasuk sunat. Nah, sunat dibahas juga di dalam surat Galatia, di mana orang-orang Yahudi Kristen itu memaksa jemaat-jemaat non-Yahudi untuk melakukan sunat sebagai sebuah pengesahan bahwa kalau imanmu itu dengan Yesus ya nggak apa-apa, tetapi kamu juga harus melakukan hukum Taurat. Salah satu hukum Taurat yang mereka tegaskan adalah di bagian sunatnya, ya. Sampai hari ini problematika ini masih ada juga di dalam kekristenan, ya. Terus Paulus menulis untuk meluruskan bahwa keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan oleh perbuatan atau ketaatan kepada hukum Taurat. Ya memang yang disoroti pada surat Galatia yang menjadi isu Injil yang berbeda adalah Injil kasih karunia ditambah buatan hukum Taurat. Nah, ini yang campuran inilah yang pada masa awal kekristenan itu menjadi isu yang cukup
cukup meresahkan. Mengapa meresahkan? Karena memang awal-awalnya kekristenan datang melalui orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi yang akhirnya menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Awalnya mereka melihat Yesus Kristus sebagai pembebas, Mesias. Tetapi mereka kehilangan pegangan, pegangan apa ya, semacam keagamawian mereka hilang gitu. Apalagi yang kami harus lakukan kalau kami sudah terima Yesus. Nah, akhirnya terjadilah pertempuran ajaran-ajaran Yahudi di dalam kekristenan awal. Dan inilah yang sangat-sangat disoroti oleh para rasul. Awal-awal mereka menyoroti pencampuran antara Injil kasih karunia dan hukum Taurat. Dan pengajar-pengajar pada saat itu memang mayoritas kebanyakan berasal dari orang-orang Yahudi. Ya, mau nggak mau mereka akan campurkan kekristenan yang sejati atau kekristenan di dalam Kristus, kematian, kebangkitan Kristus, dengan tambahkan melakukan hukum-hukum Taurat. Nah, ini yang disoroti Paulus dan dibilang itu adalah Injil yang lain. Nah, untuk jelasnya kita akan eksposisi, kita akan lihat bagian-bagiannya. Yang bagian yang pertama, Galatia 1 ayat 1 sampai 5. Bagian yang pertama tentang seorang rasul. Di ayat yang pertama tadi saya sudah sampaikan bagaimana Paulus menyatakan diri, aku ini rasul yang bukan oleh manusia, ya, bukan karena manusia juga, tetapi oleh karena Yesus Kristus. Ya. Itu sebuah pernyataan yang bagi saya cukup berani. Tapi kalau kita melihat kata rasul sebagai kata arti utusan, aku ini utusan, bukan rasul yang kayak sekarang ini. Kalau kita melihat kata rasul, apalagi rekan-rekan yang dari gereja karismatik, itu rasul itu sepertinya hierarkinya tinggi gitu, lebih tinggi daripada gembala gitu kan. Apalagi ada orang yang menyebut dirinya nabi gitu, kayak lebih tinggi gitu secara hierarki ya. Kita harus kembali ke konteks katanya. Seorang rasul adalah seorang utusan, apostol, seorang yang utus gitu, diutus untuk membawa pesan. Nah, pesan yang mereka bawa adalah kabar baik, ya, good news, gospel, evangelion, gitu. Jadi seorang rasul yang kita harus lihat ketika Paulus berkata, aku ini seorang rasul, seorang yang diutus bukan oleh manusia, bukan karena manusia, tetapi oleh Yesus Kristus. Ini kita harus kembali melihat bagaimana Paulus diutus oleh Yesus sendiri ketika pertemuannya di Damsik. Dan itu menjadi sebuah pergumulan, sebuah panggilan, tetapi juga menjadi sebuah otoritas yang Paulus mau nyatakan di tengah-tengah jemaatnya, di tengah-tengah gereja awal pada saat itu. Aku ini rasul bukan karena sebuah konsili, bukan karena sinode, bukan karena diutus oleh rasul-rasul yang lain, tidak. Tetapi aku ini rasul oleh karena Yesus Kristus. Nah, pada masa gereja mula-mula, menyebut diri seorang utusan itu memiliki kapasitas dan otoritas yang cukup tinggi dibandingkan dengan sekarang. Sekarang ini kan seorang utusan itu menjadi tinggi karena faktor birokrasi atau karena faktor organisasinya, gitu kan. Jadi siapa yang diutus ya dia punya mandat, surat kuasa, surat kerja, surat jalan dan segala macam, dan itu yang menjadi pijakan otoritasnya. Tapi pada masa gereja awal, seorang rasul, seorang utusan itu memiliki kapasitas otoritas yang tinggi karena dia
eh, mendapatkan apa ya, privilege, mendapatkan kesempatan yang mana dia memiliki kedudukan di tengah-tengah jemaat pada saat itu, ya. Dan kalau kita baca Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, tidak ditulis lagi rasul-rasul yang baru, gitu. Nah, selain daripada 11 rasul setelah Kristus naik ke surga, 11 rasul, lalu kemudian mereka memutuskan satu orang rasul pengganti atau satu orang murid pengganti Yudas Iskariot, yaitu Matias, dan kemudian muncullah Paulus. Nah, makanya di awal-awal pengutusan Paulus itu cukup diragukan, gitu. Nah, siapa dia? Kenapa dia bisa diutus? Kenapa dia bisa melakukan pengajaran di tengah-tengah kita? Pada awal Paulus bertobat dan melakukan pelayanannya, itu dia didampingi, di backup sama Barnabas. Nah, Barnabas adalah orang yang terpandang, sekalipun dia bukanlah rasul, tetapi dia terpandang di tengah-tengah murid-murid Yesus pada saat itu. Nah, Barnabas lah yang menolong eh, Paulus untuk mendapatkan apa ya, kedudukan, mendapatkan hati di tengah jemaat. Lalu kemudian ketika mereka diutus pada misi yang pertama, mereka pun mengerjakan itu dengan backingan, kalau bahasa saya, dengan backingan seorang Barnabas, orang yang sudah terpandang, gitu. Jadi di tengah-tengah komunitas Yahudi, awal-awal ketika Paulus dan Barnabas melakukan perjalanan misi, mereka tentunya tidak langsung nyebrang ke bangsa-bangsa lain. Pijakan pertama mereka ya saudara-saudara mereka yang dari sesama Yahudi yang ada di diaspora, ada di Asia Kecil, ada di beberapa kota-kota di sana. Nah, ketika mereka bertemu dengan kelompok-kelompok Yahudi yang tersebar itu, yang orang-orang Yahudi di sana pasti menghormati Barnabas karena nama Barnabas sudah dikenal duluan daripada Paulus. Bahkan Paulus kenalnya mungkin negatif, gitu loh, orang yang dulu menganiaya. Nah, dalam perjalanan dan proses kalau bilang karir si Paulus ini, setahap demi setahap sampai pada akhirnya Paulus diakui menjadi seorang rasul. Petrus sendiri butuh waktu yang cukup lama. Petrus sempat konflik dengan Paulus, tetapi Petrus sendiri pada akhirnya dia mengakui Paulus sebagai rekan sekerja di dalam Kristus yang dipanggil untuk bangsa-bangsa lain, mengakui kerasulan Yesus. Kita bisa baca di surat 1 Petrus di mana Petrus mengakui keberadaan Paulus, mengakui surat-surat Paulus. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Seorang top leadernya pada saat itu, ya, leadernya gereja mula-mula, Petrus, yang pada akhirnya pada titik tertentu mereka mengakui keberadaan Paulus. Jadi bisa dibayangkan ketika Paulus berkata, aku ini seorang rasul yang diutus oleh Yesus Kristus, Paulus tidak mendapatkan julukan, tidak mendapatkan posisi itu dengan mudah. Ada masa-masa, saya pikir ada masa-masa di mana Paulus mungkin mengalami insecure juga. Masa-masa di mana Paulus mungkin mengalami tidak diterima. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Paulus kenapa kok akhirnya melayani bangsa-bangsa lain dan bukan bangsa Yahudi, gitu kan. Ya bisa jadi ada ini tafsiran yang agak nyeleneh, ya. Bisa jadi karena Paulus memang tidak diterima oleh orang-orang Yahudi dengan kecurigaan mereka, gitu. Ini dulunya penganiaya kita, ini dulunya penganiaya bagian dari orang Yahudi, terus kemudian sekarang membelot, gitu kan. Jadi ada bayangan di mana Paulus sampai mungkin tidak diterima dan kemudian dia beranjak ke bangsa-bangsa lain.
Bagaimana Paulus ini bisa dikatakan sebenarnya keinginannya dia melayani orang-orang Yahudi dan kemudian dia bisa berpindah ke bangsa-bangsa lain. Tulisan Paulus di surat Roma 9 sampai 11 itu berbicara tentang hatinya Paulus. Ya, di Efesus juga Paulus juga berbicara ketika dia bersaksi, aku ini orang Yahudi keturunan Benyamin gitu, seorang Farisi di bawah Gamaliel. Itu sebuah sebuah apa ya? Kalau secara psikologi memang dia harus menunjukkan jati dirinya. Aku ini orang Yahudi. Dan di Roma 9 sampai 11 dia menyatakan seandainya saja aku ini boleh melayani, aku akan melayani bangsaku sendiri. Gitu. Saya membaca buku Leon Morris tentang eksposisi buku Roma. Ini menarik sekali ketika Leon Morris mengungkapkan sisi emosi Paulus, sisi yang terdalam dalam diri Paulus. Aku ingin melayani bangsaku sendiri, itu khususnya di Roma 9. Tetapi yang terjadi adalah dia diutus Tuhan untuk melayani bangsa-bangsa lain. Ya, kalau kita bersyukur untuk Paulus yang dalam ketaatannya dia melayani bangsa-bangsa lain sehingga Injil sampai kepada kita. Tetapi proses inilah proses seorang rasul yang tidak oleh karena keinginannya sendiri, ya, seorang yang diutus tidak oleh keinginannya sendiri, seorang rasul atau seorang utusan yang tidak diutus oleh manusia tetapi oleh Yesus Kristus, ya. Itu sebuah kesaksian di bagian pertamanya. Dan tidak hanya itu, dia secara teologis menegaskan Yesus siapa yang mengutus dia. Ayat 1 dikatakan seperti ini, dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Sebuah pernyataan salam yang paling unik yang saya temukan di dalam surat-surat Paulus. Yang lain-lain dia hanya mengatakan salam-salam dari Yesus, dari Bapa gitu. Tetapi khusus untuk Galatia ini dia memberikan sebuah statement teologis yang sangat-sangat berbeda. Nah, saya ketika mengeksposisi bagian ini, saya melihat mungkin ini menjadi pesan utama daripada Paulus ketika dia berkonfrontasi dengan pengajar-pengajar Injil berbeda, pengajar-pengajar Injil lain. Para pengajar Injil lain itu lebih menekankan kepada perbuatan, khususnya ketaatan kepada hukum Taurat. Tetapi Paulus menegaskan teologia Injilnya. Dia menegaskan kepada jemaatnya bahwa yang aku beritakan itu adalah tentang Yesus yang dibangkitkan oleh Bapa. Yesus yang dibangkitkan ini itu menjadi sebuah statement teologis yang paling paling vital di dalam pemberitaan Injil. Kita bisa lihat di Korintus, 1 Korintus, ini saya terlintas. Ya, bentar. Paulus pernah menyatakan tentang nah 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, ya, saya akan bacakan. Kita akan mulai dari ayat 1 aja. Dan sekarang saudara-saudara, 1 Korintus 15 ayat 1, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada
Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi bagian Kristus mati untuk dosa-dosa kita, bagian Kristus dikuburkan, bagian Kristus dibangkitkan, itu adalah bagian yang sangat penting yang menjadi pesan dari Paulus. Jadi kemana-mana Paulus sebagai utusan, sebagai rasul, ajaran dan pesannya berpijak kepada hal ini. Makanya nggak heran ketika di Galatia 1, dia menyatakan bahwa Yesus yang telah dibangkitkan oleh Allah Bapa itu menjadi pesan utama yang kalau saya boleh menafsirkan, ini menjadi modal Paulus untuk mengkonfrontasi Injil yang berbeda. Ya. Ini menjadi pesan yang diingatkan sekali lagi kepada jemaat Galatia bahwa Injil adalah Yesus yang mati untuk dosa-dosa kita, Yesus yang dikuburkan, dan Yesus yang bangkitkan. Itu Injil, bukan yang lain. Itu yang menjadi pesan dan menjadi pijakan dari Paulus, menjadi ajaran Paulus. Dan ini yang menjadi modal untuk mengkonfrontasi Injil yang berbeda. Karena mereka semua akan berkata Injil berbeda, berkata, iya ya saya tahu, saya percaya, saya ikut itu. Tetapi kan harus ada yang lain. Nah itu yang lain inilah yang akhirnya dianggap sama Paulus terkutuklah orang-orang yang mengajarkan seperti ini. Ya. Lalu kita lihat di ayat yang kedua, dari semua saudara-saudara yang ada bersama-sama dengan Paulus. Jadi Paulus berkata bahwa aku menuliskan ini kepada jemaat Galatia itu tidak sendirian. Aku bersama dengan saudara-saudaramu. Ini sebuah pesan pastoral, tetapi juga sebuah pesan koinonia, pesan satu kesatuan jemaat, pesan persekutuan, bahwa kamu dan aku bukanlah orang-orang yang berbeda. Kita adalah orang-orang yang sudah dipersatukan di dalam Kristus. Jadi saudara-saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kemungkinan Silas, kemungkinan Titus, kemungkinan juga Timotius yang sedang bersama-sama dengan Paulus, atau mungkin Paulus sedang ada di kota lain bersama dengan jemaat di kota itu, dan dia berkata bahwa kami dan engkau itu sudah satu, dipersatukan di dalam Kristus, kami bersama-sama denganmu. Jadi sebuah teguran pastoral, sekalipun kesannya keras, tetapi awalnya mengatakan bahwa kita satu keluarga. Jadi satu keluarga itu bisa menegur, tapi atas nama kekeluargaan. Gitu. Itu istilah saya, tafsiran saya, bahwa semua saudara yang ada bersama-sama dengan Paulus. Jadi Paulus tidak menulis sekedar atas nama pribadi, tetapi kami semua, kami yang ada bersama-sama saat ini, ada berdiri untuk engkau, gitu. Ada berdiri untuk jemaat Galatia. Berikutnya dikatakan kasih karunia yang menyertai dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Nah, ayat ini sekali lagi menegaskan tentang pesan dan ajaran Paulus tentang Injil, yaitu kabar baik bahwa
Oleh karena kematian Kristus, Dia menebus dosa-dosa kita, melepaskan kita dari dunia yang jahat, melepaskan dari uh, belenggu kuasa dosa, melepaskan dari belenggu agamawi, melepaskan dari semua hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kristus mati untuk itu semua, melepaskan kita dari kutuk gitu. Nah, bagian kutuk ini memang juga disampaikan Paulus di surat Galatia, ya, bahkan dikatakan bahwa orang yang um, melakukan hukum Taurat, dia ada di bawah kutuk, dikatakan di Galatia 3 dan 4. Di Kristus melepaskan kita dari semua itu. Itu pesan Paulus untuk mengingatkan sekali lagi kepada jemaat Galatia. Dan bisa saja hal ini mengingatkan kita sekali lagi. Pesan utama dari Injil adalah Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Kristus menebus kita dari dunia yang jahat ini, menjadikan kita bagian miliknya sendiri. Itu yang menjadi pesan kabar baik dari Paulus. Lalu selanjutnya kita akan lihat bagian yang paling ramai dibahas, yaitu Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Ayat 6 diawali dengan pernyataan, aku heran. Saya baca tempat lain, aku terkejut. Aku sampai syok gitu. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Ini sebuah apa ya? Sebuah pergumulan mungkin buat Paulus melihat jemaatnya sebegitu mudah diselewengkan, sebegitu mudah dialihkan perhatiannya dari Injil. Saya merenungkan bagian ini. Kenapa kok jemaat bisa mudah teralihkan? Mungkin ada banyak faktor ya, ada banyak faktor. Yang pertama, jemaat mungkin mengikuti Paulus pada saat itu bisa saja mereka ikut euforia aja. Sebagian orang-orang Yahudi yang kemudian berbalik mempercayai Yesus, ya ikut-ikutan euforia gitu kan. Karena itu lagi happening, lagi viral, lagi seru gitu kan. Ya ikut gitu. Tetapi tanpa dasar keimanan yang kuat gitu. Terus kemudian ada lagi, ya ini asumsi-asumsi. Jemaat yang melihat Paulus ini orang Yahudi, tetapi kok tidak mengajarkan hukum Taurat ya, kok mengajarkan tentang Yesus. Yang mereka tahu atau mereka dengar, Yesus itu kan mati tersalibkan, orang yang terkutuk. Kenapa kok diajarkan? Lalu Paulus memberitakan tentang Yesus dan dengan argumen-argumen Paulus, mereka menjadi percaya. Tetapi dasar hati mereka itu masih Yahudi. Dasar hati mereka masih mempercayai jalan keyakinan Yahudi atau sebagai orang Judaisme gitu. Sehingga ketika ada pengajar lain datang dan mengatakan bahwa nggak apa-apa kamu percaya dengan Yesus asalkan kamu juga melakukan hukum Taurat sehingga lengkap dan sempurnalah apa yang kamu imani. Jadi kalau percaya Yesus saja tidak sempurna. Itu menurut pengajar-pengajar yang lain. Nah, dan sehingga jemaat yang masih tidak cukup kuat dasarnya bisa teralihkan. Ada banyak asumsi yang lain yang saya bisa sampaikan, tetapi hal ini cukup menjadi refleksi kita dalam keimanan kita. Apakah keimanan kita ini hanya keimanan karena lahir dari keluarga Kristen? Keimanan kita hanya mengikuti tradisi demi tradisi seorang Kristen? Dengan saya beberapa kali membaca atau melihat ya,
sekarang kan ramai dengan sosial media. Ada orang-orang yang non-Kristen, mereka berkata, oh saya mengakui Yesus, saya menghormati Yesus, saya menghargai, bahkan kami menyebut dia seorang nabi. Kami sangat menghargai dan menghormati dia sangat tinggi. Dan itu kesannya nggak salah gitu, kesannya ya baik gitu kan. Nah, tetapi mereka sebenarnya tidak percaya kepada Yesus. Gitu. Mereka hanya menempatkan Yesus lebih tinggi saja. Gitu. Dan uniknya waktu saya baca baca saya lihat video itu terus kemudian saya baca komen-komennya, ada banyak komen yang ya justru mendukung orang yang seperti itu dan menolak hamba Tuhan yang saat itu memberitakan Injil dengan tegas bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Kamu boleh menghormati, kamu boleh menghargai, kamu boleh bahkan mencintai Yesus sekalipun. Tetapi kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu tidak selamat. Itu malah di komen-komen, wah ini kejam sekali, ini eksklusif sekali, ini iman Kristen yang seperti apa? Saya heran gitu, saya heran ada orang-orang yang ternyata di tengah-tengah kekristenan itu banyak yang bias gitu. Banyak yang tidak memiliki kebenaran yang sejati. Banyak yang memiliki asumsi-asumsi atau pemikiran-pemikiran sendiri tentang Tuhan, tentang Yesus gitu. Dan mereka tidak berpijak kepada Injil yang benar. Mereka tidak berpijak kepada Injil kasih karunia. Mereka berpijak pada pengertian mereka sendiri. Mereka berpijak kepada asumsinya sendiri tentang Yesus. Yesus itu baik, oh ya. Yesus itu penuh kasih, oh ya. Yesus itu layak dihormati, oh ya. Yesus itu ajarannya penuh kasih, oh ya. Tetapi Yesus juga adalah hakim. Yesus adalah juru selamat. Yesus juga adalah penentu keselamatan kita. Dan itu yang ditolak. Kematian Kristus atas dosa-dosa kita itu juga ditolak. Tidak mungkin seorang manusia mati untuk dosa seluruh dunia. Tidak mungkin Yesus itu tersalibkan. Mungkin yang lain yang tersalibkan. Dan tidak mungkin lagi Yesus dibangkitkan. Itu hanya kisah-kisah mitos. Tetapi kalau Yesus dan ajarannya mereka terima. Tetapi tiga sisi yang ditegaskan oleh Paulus sebagai Injil yang sejati. Yesus yang mati untuk dosa-dosa kita. Yesus yang dikuburkan. Dikuburkan itu artinya secara manusia dia mewakili kita terkuburkan untuk dunia ini. Gitu, sebagai gambar baptisan kan, terkuburkan. Dan yang ketiga adalah Yesus yang dibangkitkan. Kita memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Itu ditolak. Bagian-bagian lain orang-orang menerimanya. Dan kalau Paulus pada zaman gereja mula-mula sempat terheran-heran, mungkin hari ini saya percaya Paulus lebih shock jantung melihat kekristenan yang sekarang ini. Tetapi ya inilah kekristenan kita hari-hari ini. Jemaat bisa lekas berbalik dari dia karena jemaat tidak memiliki akar yang kuat di dalam kekristenannya. Jemaat tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Kristus. Jemaat juga tidak memiliki pengetahuan yang kuat dengan Kristus. Ini cukup menjadi evaluasi buat kita. Tidak hanya pengetahuan, tetapi juga pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu yang tidak bisa ditolak. Itulah yang menjadi dasar pengenalan kita akan Tuhan. Ayat yang ketujuh bicara soal Injil yang lain. Jadi jemaat mengikuti suatu Injil yang lain yang ayat 7 yang sebenarnya bukan Injil. Hanya orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Dikatakan oleh Paulus itu mengacaukan dan memutarbalikkan. Ya. Bagaimana bisa mengacaukan? Bagaimana bisa memutarbalikkan? Kalau kita nggak tahu jalan yang benar, itu pasti kita kacau. Arahnya pasti tersesat. Makanya belajar untuk tahu jalan yang benar.
Kalau di dalam konteks Injil, belajar tahu betul apa artinya kasih karunia, apa artinya kabar baik, apa artinya evangelium gitu. Kalau tahu itu, kita nggak akan dikacaukan, kita nggak akan disesatkan. Lalu kemudian diputar balikkan. Nah, ada dua hal. Yang pertama tentang dikacaukan, yang kedua diputar balikkan. Ini kejahatan ajaran itu seperti itu. Yang pertama mengacaukan, menggoyahkan begitu rupa, ya, menyesatkan, membuat orang jadi ragu-ragu, gitu, dikacaukan, jadi dasarnya digoncang begitu rupa. Lalu yang kedua diputar balikkan. Ini bahasa-bahasa dari si jahat, gitu kan? Sama seperti ketika Uwar berkata kepada Hawa, Allah kan tidak berkata kalau kamu makan kamu akan mati kan? Gitu. Diputar balikkan kebenaran dari perintah Tuhan di Taman Eden itu. Inilah yang dilakukan oleh para pengajar-pengajar sesat hari-hari ini, di mana mereka mengacaukan dan mereka memutarbalikkan Injil yang sejati. Mereka melakukan itu semua. Satu sisi, ya karena jemaatnya tidak memiliki kekuatan di dalam kebenaran. Di sisi lain, mereka juga tidak memiliki kebenaran itu. Dan di ayat 89 yang saya tadi sudah katakan, mereka menjadi orang-orang yang terkutuk. Jadi yang dikutuk ini, kan ada yang tanya, yang dikutuk ini siapa gitu? Yang dikutuk adalah para pengajar-pengajarnya, bukan jemaat. Jemaatnya masih dibelain sama si Paulus. Ya. Pengajar-pengajar yang mengajarkan Injil yang lain, yang mengacaukan dan memutarbalikkan Injil Kristus, itu yang dikutuk, di anatema. Nah, kata anatema itu berasal dari bahasa Yunani anati tenai, yang berarti dipisahkan atau juga dipersembahkan. Nah, kata anatema itu dalam Septuaginta, dalam jadi bahasa Ibrani yang kemudian diyunanikan, ya, bahasa Perjanjian Lama itu kemudian diyunanikan, namanya Septuaginta, LXX, itu dalam Perjanjian Lama masuk pada korban persembahan. Jadi orang yang ada binatang yang di anatema itu binatang yang dipisahkan khusus untuk persembahan. Lalu berkembang konsepnya menjadi orang-orang yang dipisahkan, yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu dalam konsep Perjanjian Lama. Nah, dalam perkembangan berikutnya di Perjanjian Baru, kata anatema justru memiliki indikasi yang negatif. Negatifnya adalah anatema ini berubah makna menjadi terkutuk. Terkutuk artinya orang yang dipisahkan dari Tuhan, akan dibinasakan sama Tuhan. Ini makna bahasa dalam Perjanjian Baru itu, kata ini menjadi sebegitu kuatnya. Dipisahkannya iya, tetapi yang di dalam Perjanjian Lama punya konotasi yang positif, sementara dalam Perjanjian Baru konotasinya negatif. Nah, kata anatema sendiri menjadi sangat kuat negatifnya, sangat kuat makna negatifnya. Itu waktu saya baca referensi itu tahun 1500-an, 1500. Jadi sejak gereja Mamula sampai tahun 1500 itu dari konsili dari bapak-bapak gereja, terus kemudian tahun 1500 anatema itu kemudian dikembalikan, dirujukkan kepada masa tahun 300-an. Jadi ketika konsili awal-awal, Nisea, Konstantinopel, dan konsili yang lain-lain itu, Chalcedon yang lain-lain, itu mereka menyingkirkan ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang sesat, bidat, gitu kan, disingkirkan. Tetapi belum dianatema, gitu, belum dikatakan terkutuk orang-orang ini, hanya disingkirkan, gitu kan. Nah, baru tahun 1500 lah
keputusan anatema itu dinyatakan untuk pengajaran Arianus yang mengajarkan Yesus lebih kecil daripada Allah Bapa, pengajaran Sabellianus, terus kemudian pengajaran modalisme, pengajaran-pengajaran dari Gnostik, agnostik, pengajaran yang bercampur, pengajaran penyembahan kepada Maria. Jadi Tritunggal itu Allah Bapa, Maria, dan Yesus itu ada juga. Jadi ada banyak pengajaran-pengajaran pada masa awal-awal. Ada yang mengarahkan Yesus hanya manusia, yang satu waktu nanti akan menjadi Tuhan. Ada Yesus yang Tuhan sepenuhnya, gitu kan. Tetapi dia tidak jadi manusia, jadi dia itu waktu di muka bumi dia itu hanya menyamar saja, gitu, kayak raja yang menyamar di rakyat jelata gitu. Itu ada ajaran-ajaran yang kayak gitu. Nah, ajaran-ajaran yang berlangsung di dalam kekristenan sejak kekristenan awal ada sampai kepada masa konsili-konsili itu belum dianatema, belum dikutuk gitu. Tapi pada tahun 1500-an mulailah muncul kata anatema ini menjadi makna yang cukup keras. Bidat gitu. Ini terkutuk. Dulu masih dianggap sebagai sekte atau pecahan-pecahan ajaran, pemikir-pemikiran ajaran saja. Jadi kalau belajar sejarah gereja memang menarik sekali karena ada banyak sekali ajaran-ajaran yang mirip-mirip dalam kekristenan, tetapi ternyata bukan Kristen. Ya. Khususnya isu tentang Yesus Kristus. Itu kalau kita lihat dari sejarah gereja. Sementara kalau kita lihat di Galatia, isu yang utama pada saat itu memang isu gnostik gitu, di mana mereka melihat kesempurnaan Injil atau kesempurnaan kekristenan itu adalah campuran antara Yesus Kristus, ya, kepercayaan kepada Yesus Kristus dan plus hukum Taurat. Itulah yang dikutuk Paulus, atau dikatakan ini tidak benar, ini Injil yang lain, ini Injil yang berbeda, ini bukan Injil yang kuberitakan. Ya. Itu tentang anatema, dan Paulus memberikan sebuah indikator, sebuah ukuran tentang ajaran. Ya. Di ayat yang 10 dikatakan gini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi ukuran yang Paulus katakan tentang Injil yang sejati itu adalah apa yang berkenan kepada Allah dan bukan apa yang berkenan pada manusia. Agamawi itu menggambarkan kita berkenan kepada manusia. Kalau Anda melakukan ritual-ritual agama, orang-orang lain melihat Anda, orang bermoral, orang yang baik. Tetapi belum tentu Tuhan melihat seperti itu. Perjanjian Lama itu punya konsep gini. Orang yang mau berhubungan dengan Allah itu melakukan korban, gitu kan? Upacara dan upacara korban. Nah, sejak awal Perjanjian Lama sampai kepada Perjanjian Lama ditutup, kata korban itu menjadi satu indikator yang luar biasa sekali yang menghubungkan antara manusia dan Allah. Dan perjanjian itu dibuat sama Tuhan sendiri. Perjanjian itu dibuat oleh Allah sendiri. Kalau kamu mau berhubungan dengan aku, lakukanlah korban, gitu kan? Nah, manusia, ya orang-orang, imam-imam, ya dari manusia biasa kemudian menjadi imam-imam ini, kemudian memutarbalikkan korban ini menjadi upacara-upacara atau ritual-ritual atau ritus-ritus gitu. Dan itu yang ditegur sama nabi-nabi di Perjanjian Lama. Kamu lebih mementingkan korban-korban persembahanmu. Kamu lebih mementingkan upacara-upacaramu daripada keadilan, daripada belas kasihan,
daripada hal-hal yang semestinya berkenan kepada Allah. Kamu lebih mementingkan upacara itu karena itu berkenan kepada manusia. Kamu melakukan itu dilihat sama orang. Gitu. Kamu melakukan itu hanya untuk perform di hadapan manusia. Sekalipun yang kamu lakukan itu adalah hal yang upacara yang kepada Tuhan, tetapi yang kamu lakukan sebenarnya bukan untuk Tuhan. Ini yang di dalam perjanjian baru yang mulai dikoreksi banyak oleh Paulus. Paulus bahkan berkata bahwa mereka melakukan ibadahnya, tetapi mereka memungkiri kuasanya. Jauhilah mereka itu. Mereka rajin di dalam ibadahnya, tetapi mereka tidak pernah berkenan kepada Allah. Karena mereka hanya mementingkan upacaranya. Mereka hanya mementingkan ritual-ritualnya. Ini bukan berarti ritual itu tidak penting, tetapi ritual menjadi fokus dari manusia itu. Tradisi menjadi sebuah fokus dari manusia itu. Jadi mereka kehilangan makna dari berhubungan dengan Allah. Mereka kehilangan makna berinteraksi dengan Allah. Mereka hanya memikirkan bagaimana korban ini baik, bagaimana korban persembahannya baik, bagaimana ibadahnya ini baik, bagaimana ibadahnya berlangsung dengan baik, tertib, dan segala macam. Tetapi mereka kehilangan hubungan dengan Tuhannya. Itu yang ditegur oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama, dan kemudian yang ditegur oleh Paulus. Dan sekali lagi dalam Galatia ini, Paulus memberikan sebuah indikator. Apakah aku mau melakukan semua itu demi manusia, demi menyukakan manusia, ataukah aku harus menyukakan Allah? Kamu pilih. Kalau aku menyukakan Allah, mungkin aku nggak akan disukai. Ketika aku memberitakan Injil Yesus Kristus, ketika aku memberitakan Injil kasih karunia, ketika aku memberitakan kebangkitan Kristus yang mustahil bagi otak manusia, itu mungkin aku akan dianggap bodoh, konyol, dan tidak masuk akal. Aku nggak akan disukai. Tetapi kalau aku mau berkenan kepada manusia, aku tinggal cukup rajin dalam agama, cukup rajin dalam ritual-ritual, cukup melakukan banyak ritual-ritual yang mungkin rumit, mungkin hal-hal yang complicated di dalam semua ritual-ritual yang aku lakukan dengan rutin, rajin, tidak pernah telat, tidak pernah lalai, tidak pernah absen. Mungkin itu yang berkenan kepada manusia, tetapi itu tidak berkenan kepada Allah. Dan itulah yang disampaikan oleh Paulus. Jadi perbedaan antara Injil sejati dan Injil kasih karunia, Injil sejati dan Injil yang berbeda. Paulus memberikan indikator, Paulus memberikan kesimpulan. Injil sejati mungkin tidak disukai oleh manusia. Sementara Injil yang berbeda ini disukai oleh manusia. Karena melakukannya di hadapan manusia menjadi seakan-akan sempurna. Karena kamu melakukan keyakinanmu juga dengan ritual-ritualnya. Gitu. Itu yang menjadi indikator yang Paulus katakan di Galatia. Jadi sekarang pertanyaan kepada diri kita, akankah kita berkenan kepada manusia atau kita mau berkenan kepada Allah? Itu yang Paulus sampaikan, dan itu menjadi refleksi kita juga malam hari ini. Dan bagian yang terakhir, Paulus mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan bukanlah Injil manusia, ayat 11 dan 12. Aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Apa itu Injil manusia? Injil yang berkenan kepada manusia, Injil yang menyenangkan manusia, Injil yang dimodifikasi supaya manusia itu lebih mengikuti itu, ritualnya, lebih mengikuti upacaranya. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Ini yang sekali lagi menjadi kesaksian Paulus, jadi sebuah penegasan dari Paulus bahwa aku menerima Injil itu, Injil yang adalah kekuatan Allah. Ya, Roma 1 ayat 16 dan 17 itu Injil yang
mengubahkan Martin Luther juga. Injil yang adalah kekuatan Allah, gitu. Bukan dari manusia, bukan dari ritual, bukan dari kesukaan manusia, bukan dari upacara-upacara, bukan dari korban-korban, tidak. Tetapi Injil yang kuberitakan adalah korban atas Yesus Kristus yang mati untuk dosa-dosa, yang dibangkitkan untuk hidup kita. Itu yang diberitakan oleh Paulus. Dan kemudian Paulus menegaskan Injil yang dia sampaikan, ajaran yang dia sampaikan melalui kesaksiannya. Ini menarik karena kesaksian Paulus, di awal tadi saya sudah sampaikan, kesaksian ini jadi sebuah kesaksian yang berbeda, yang tidak diceritakan di surat-surat yang lain. Ya. Dia berkata gini, ayat 13, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju daripada banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyang. Ini penegasan-penegasan Paulus tentang masa lalunya, tentang kesaksian hidup agamawinya, itu sangat-sangat tajam sekali. Dia bahkan berkata, aku ini di atas rata-rata. Soal agama Yahudi, aku di atas semuanya. Tetapi waktu ya, dia bicara soal Yesus, ayat 15, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ini sifatnya lebih teologis. Jadi Paulus sudah mengalami sebuah kesadaran bahwa panggilan hidupnya adalah panggilan sejak masa dia di dalam kandungan ibunya, atau sebelum dunia dijadikan, dia tahu bahwa dia dipanggil sama Tuhan. Nah, ini lebih ke teologis ya. Lalu 16, berkenan menyatakan anaknya di dalamku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Ya, ini yang saya ceritakan. Nanti di awal bagaimana Paulus menyadari panggilannya untuk bangsa-bangsa lain. Ada tafsiran yang berkata Paulus dipanggil di sana karena insecure-nya dia atau karena penolakan dia dari orang-orang Yahudi. Tetapi buat Paulus dalam pergumulannya untuk melayani bangsa-bangsa lain, pada titik tertentu dia sadar bahwa inilah yang menjadi panggilan hidup kita. Inilah yang menjadi panggilan hidupnya. Lalu dia menceritakan, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Nah, kata dia tidak pergi lagi ke Yerusalem, ini menegaskan soal pertimbangan manusia tadi. Ya, dia sebelum ketemu dengan rasul-rasul, dia menggumuli panggilan itu, dia menggumuli apa yang mesti dia kerjakan setelah dia sebagai seorang Yahudi yang taat, sebagai seorang Yahudi yang melakukan ajaran Yahudinya, lalu kemudian dia bertemu dengan Yesus dan dia dipanggil oleh Yesus, dia bergumul di gurun Arab. Dia bergumul di dataran Arab ini dan dia mencari tahu. Nah, ini asumsi saya karena tidak ada catatan yang lain. Dia hanya dikatakan dia pergi ke gurun Arab, dia tidak ketemu dengan rasul-rasul di Yerusalem. Nah, tapi waktu saya coba asing ininya, bahasa Yunaninya, maksudnya saya mencari tahu ini keterangan dari mana, ternyata keterangan tentang meminta pertimbangan manusia itu adalah dijelaskan, aku tidak minta pertimbangan para rasul di Yerusalem, tetapi aku gumul dengan Tuhan sendiri di Arab. Itu keterangan yang saya baca dari parsing bahasa Yunani. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yordan. Jadi cukup lama juga dia ada di tanah Arab dan di Damsyik gitu kan. Untuk mengunjungi Kefas. Kefas ini ada Petrus dan aku menumpang
15 hari di rumahnya. Jadi Paulus pun dimuridkan oleh Kefas di awal-awal. Sekalipun mungkin Paulus secara standar kepandaian, standar keyahudian, dia mungkin rata-rata gitu. Tetapi dia mau dimuridkan oleh Kefas. Ya, dia tinggal hidup dengan Kefas dan Petrus, dan dia melihat keseharian Kefas. Dia bahkan menganggap ibunya Kefas itu, salah satu biografinya Paulus mengatakan ibunya Kefas itu seperti ibunya sendiri. Gitu. Ini yang luar biasa. Seorang yang besar itu adalah seorang yang mau dimuridkan. Ya, seorang yang mau menjadi besar adalah seorang yang mau belajar. Belajar bahkan di orang yang ya boleh dibilang kalau perbandingan antara Paulus dan Petrus gitu kan, pada masa itu Paulus ini sudah S3 bahkan S4 gitu di dalam hal-hal kerohanian, di dalam hal-hal agama Yahudi. Tetapi di dalam kekristenan Petrus ini ya sudah lebih dahulu gitu kan. Dan buat Paulus, dia rela untuk belajar dan dimuridkan gitu. Nah, ayat 21 sampai 24 itu bicara soal panggilan Paulus. Ya, Paulus menegaskan sendiri bahwa dia akhirnya berkeliling ke berbagai kota di daerah Yudea dan hingga ke Asia Kecil sampai kepada Galatia. Nah, sebelum saya mengakhiri ada beberapa analisa yang saya pelajari dari bukunya F.F. Bruce, ya. Dia menulis tentang Galatia. Jadi secara teologis ada hal-hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama itu tentang pewahyuan Injil. Paulus dengan tegas menyatakan Injil yang ia beritakan berasal langsung dari pewahyuan Yesus Kristus, bukan ajaran manusia. Ini untuk sekarang ini dan untuk konteks surat Galatia. Ini khusus untuk Paulus. Tapi untuk manusia-manusia modern sekarang ini, kita nggak bisa bilang bahwa saya mendapatkan langsung pewahyuan dari Yesus Kristus gitu, bukan dari ajaran manusia. Ya, kita nggak bisa lagi memiliki yang sama seperti Paulus. Ya. Ini adalah inti dari argumen Paulus melawan pengaruh ajaran sesat di Galatia. Pewahyuan tentang Injil. Jadi Paulus memang membandingkan antara ajaran manusia dan ajaran yang langsung dari Yesus Kristus atau pewahyuan dari Yesus Kristus gitu. Itu perbandingannya memang cukup jelas antara Injil yang jati dan Injil yang berbeda. Yang kedua, justifikasi oleh iman. Paulus membela doktrin pembenaran oleh iman saja, melawan gagasan bahwa ketaatan pada hukum Taurat seperti halnya sunat diperlukan untuk keselamatan. Jadi kita bisa melihat pernyataan Paulus Efesus 2 ayat 8 bahwa oleh karena kasih karunia dan oleh iman saja, bukan oleh perbuatan. Ya, Efesus ayat 8 itu bicara soal keselamatan kita itu hanya oleh iman. Kasih karunia oleh iman, bukan oleh perbuatan, oleh ketaatan kepada hukum Taurat. Paulus menunjukkan bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan melalui iman kepada Kristus tanpa tambahan persyaratan hukum-hukum yang lain. Lalu bicara soal pewahyuan Injil, bagaimana Paulus mengalami transformasi hidup, ya, mengalami perubahan hidup yang luar biasa secara pribadi menjadi sebuah kesaksian yang kalau saya boleh bilang menjadi pengalaman pribadi Paulus yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, saya mendukung bagian ini karena gini, ada banyak orang-orang yang hari ini meragukan pengalaman-pengalaman iman. Pengalaman iman itu sifatnya personal.
Ada banyak orang yang imannya digoyahkan gara-gara itu kan pengalamanmu aja, itu halu, itu ini. Enggak, kalau Anda mengalami pengalaman-pengalaman iman dengan Tuhan secara pribadi, uji itu, ya, lihat sekali lagi, terus kemudian saya mendorong, saya meneguhkan pengalaman imanmu secara subjektif, secara pribadi. Kalau itu bisa meneguhkan imanmu. Tapi selanjutnya belajarlah, milikilah pengetahuan di dalam Tuhan. Bukan hanya berpijak pada pengalaman dan mencari pengalaman-pengalaman baru atau pengalaman-pengalaman supranatural yang lain. Nanti jadinya imanmu mistik, imanmu dengan hal-hal yang bersifat klinik atau bersifat ngeroh-ngeroh gitu. Tidak. Pengalaman saya dukung, tetapi saya juga mendorong untuk belajar gitu. Jadi pengalaman dan pengetahuan. Pengetahuan saja tidak cukup, harus milih pengalaman. Kalau saya bilang ini, saya menggunakan bahasa bahasa Indonesia yang saya suka, belakangan ini suka kata ini. Penghayatan iman kita gitu, itu berasal dari pengalaman dan pengetahuan. Jadi ketika kita menghayati iman kita, itu ada dua sisi yang berjalan bersamaan. Ya pengalamannya, ya pengetahuannya. Keduanya berjalan bersama-sama. Seperti dua kaki. Kalau satu saja akan timpang. Kalau satu saja tidak bisa lari dengan cepat. Kalau satu saja tidak akan mengalami pengenalan yang benar tentang Tuhan. Perubahan dan dari penganiayaan menjadi, balik lagi soal Paulus, transformasi hidupnya, dia berubah dari penganiaya gereja menjadi rasul yang dipanggil, menjadi bukti nyata bahwa kuasa Injil itu membawa kehidupan yang baru. Itu sebuah kesaksian yang dramatis, tapi juga sebuah kesaksian yang meneguhkan bahwa Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan seseorang, ya, dari kehidupan yang kalau aniaya ini kan buruk, ya, kehidupan yang tragis gitu ya, pembunuh menjadi seorang pemberita Injil. Jadi tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan bisa mengubahkan seseorang. Dan kehidupan yang baru itulah menjadi indikator, menjadi tanda karya Kristus itu nyata dalam hidup seseorang. Yang berikutnya keempat, salah nomor, universalitas Injil atau Injil yang bersifat untuk bangsa-bangsa lain, untuk semua makhluk yang ada di muka bumi ini, ya. Itu adalah pernyataan dari Paulus bahwa Injil tidak hanya untuk orang-orang Yahudi. Ada kesan memang pada masa gereja mula-mula, Injil itu eksklusif untuk orang-orang Yahudi. Gitu. Sampai pada titik tertentu, Injil itu disebarkan oleh Paulus dan menjadi berita untuk bangsa-bangsa lain. Ya. Lalu secara linguistik atau secara bahasa, ya kita tadi sudah bahas soal istilah Injil, Evangelion, ya, itu merujuk kepada kabar baik. Jadi apa sih indikator Injil yang berbeda? Apa sih tandanya Injil yang berbeda? Apa sih tandanya Injil yang lain? Injil yang lain adalah Injil yang tidak memberitakan kabar baik. Itu aja. Injil yang lain itu Injil yang memberitakan bukan Kristus. Gitu. Injil yang lain, yang jelas kalau dengan penggunaan bahasa atau menggunakan kata Injil adalah kabar baik. Nah, selain kabar baik berarti kabar buruk. Dan itu adalah Injil yang berbeda. Jadi kalau menanyakan Injil yang lain itu yang seperti apa sih? Yang bukan kabar baik, gitu aja. Namun ia menyebut adanya Injil yang lain, Heteron Evangelion, yang secara linguistik menandakan perbedaan esensial dibandingkan dengan Injil sejati. Ya, heteron ini, heteron
heteron, yang lain yang berbeda menegaskan bahwa ajaran itu eh, distorsi, ya, menyimpang atau hingga bertentangan. Penggunaan kata anatema, kata terkutuk ini, ya, saya tadi sudah bahas. Lalu kata apa yang dari manusia dan melalui pewahyuan, ini juga tadi sudah dibahas bagaimana apa aku mau berkenan kepada manusia ataukah mau berkenan kepada Allah. Ajaran dari manusia atau dari pewahyuan Allah, itu frasa yang Paulus gunakan. Dan terakhir secara historis kita melihat konteks jemaat Galatia itu terdiri dari campuran orang Yahudi dan non-Yahudi. Jadi dua kelompok ini, ya, itu mau nggak mau memang terjadi, kalau saya boleh bilang, rasis. Ya. Bahkan di dalam pemberitaan Injilnya pun terjadi rasis gitu. Rasisnya dari sisi mana? Orang-orang non-Yahudi masih dianggap sebagai ras kedua. Dan kalau kamu mau menjadi bagian dari Yahudi, ini bukan paraselit lagi ya, bukan beragama Yahudi, tetapi beragama Kristen, tapi dengan cara paraselit. Ya. Paraselit itu adalah orang yang non-Yahudi mau menjadi Yahudi itu harus mengikuti ritualnya Yahudi sampai kepada sunat. Nah, di kekristenan pada awal-awal yang berita yang sama juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi karena mereka menganggap orang Yahudi itu kelas 1 sementara non-Yahudi itu kelas 2. Nah, kalau kamu mau menjadi Yahudi sekalipun kamu Kristen, ya harus disunat. Ini isunya yang terjadi, isu budaya yang terjadi di Galatia dan Asia Kecil pada saat itu. Dan di kekristenan di awal ya, tentang perbedaan dua kelompok suku bangsa ini, suku bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Ya. Itu secara latar belakang historis. Kemudian latar belakangnya Paulus, kita juga lihat bagaimana tadi kesaksian Paulus. Berikutnya tentang pengaruh sosial dan agama Yahudi. Ya jelas pada masa itu agama Yahudi cukup kuat sekali walaupun mereka ada di diaspora, ada di berbagai tempat, berbagai kota yang lain, mereka tetap memegang adat istiadat Yahudi dan juga agama Yahudi. Dan orang-orang Kristen awal itu masih berpegang kepada Judaisme. Gitu. Sehingga di awal-awal bahkan ada pernyataan bahwa kekristenan adalah sekte dari Yudaisme, gitu. Sekte Yudaisme, gitu. Jadi makanya percampuran-percampuran itu memang masih ada di gereja-gereja awal. Ya semoga saja di masa modern ini kita semakin banyak belajar, semakin kita tahu dan semakin bisa memisahkan, gitu, apa yang menjadi Injil yang sejati dan yang campuran. Ketegangan antara tradisi Yahudi dan kebebasan di dalam Kristus itu adalah isu yang historis dalam Galatia 1 ini. Jadi Paulus menulis untuk upaya menambahkan hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Ya, itu isu besarnya. Lalu relevansi Injil kepada non-Yahudi. Paulus juga menekankan bahwa Injil adalah untuk semua bangsa, bukan hanya untuk orang Yahudi. Sekali lagi, ada rasis yang cukup kuat untuk orang-orang Yahudi. Sehingga bahkan untuk Injil pun, untuk kekristenan pun, orang-orang Yahudi merasa bahwa mereka superior dibandingkan non-Yahudi. Dan ini menjadi langkah revolusioner bagi kekristenan, ya, bahwa secara historis orang-orang non-Yahudi diterima dan dirangkul menjadi satu bangsa di dalam Kristus, satu keluarga di dalam kerajaan Allah. Dan ini berbanding terbalik dengan konsep Yahudi yang eksklusif. Nah, ini latar belakang historis yang saya
tambahkan untuk mengetahui konteksnya surat Galatia. Ya, mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Ayu. Terima kasih, Tuhan memberkati.